Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, untuk membahas terkait dengan penerapan PPKM darurat yang akan diberlakukan di Jawa Bali 3 hingga 20 Juli 2021, kita akan ajak Anda berbincang dengan epidemiolog Pandu Riono. Selamat siang, Pak Pandu. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Baik, semoga Pak Pandu juga sehat selalu ya, Pak ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Pandu, tanggapan Anda terkait dengan kebijakan PPKM darurat yang diambil oleh pemerintah. Apa tanggapannya, Pak? Di antaranya kebijakannya adalah 100% work from home untuk sektor non-esensial, kemudian mal juga ditutup sementara. Itu di antaranya. Apa tanggapannya? Ya, saya mendukung pengetatan ini dan kita semua harus mendukungnya. Jadi tak seorang pun kita jangan mengabaikan atau berusaha menghindar. Karena ancamannya betul-betul nyata bahwa pandemi ini makin lama makin buruk, penularannya semakin meningkat dan kita berhadapan dengan virus yang sudah mulai bermutasi, menurut saya. Ini tidak ada jalan lain. Kita semua harus berdiam diri, menghentikan semua kegiatan sementara, kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Karena virus ini sangat mudah menular kalau kita masih melakukan kegiatan dan kita abai dengan prokes, itu risikonya akan lebih tinggi dibandingkan risiko-risiko sebelumnya. Jadi ini saya dukung dan saya sangat mengharapkan agar apa yang ditulis, apa yang disampaikan itu bisa terimplementasi. Seringkali PPKM yang sifatnya darurat ini tidak ada monitoring dan evaluasi, dan saya kira harus setiap hari dilakukan monitoring dan evaluasi, karena kalau tidak kita akan sia-sia dan menghadapi situasi yang lebih buruk. Oke, terkait dengan monitoring dan evaluasi, apa saran Anda, Pak Pandu? Ya, sarannya artinya bahwa semua data, semua pemeriksaan, testing, laporan kasus, dan semua yang masuk rumah sakit, yang meninggal, itu harus cepat dilaporkan. Tidak boleh seperti yang sudah diingatkan oleh Menteri Kesehatan, bahkan banyak daerah yang sengaja mengurangi testing supaya terkesan kasusnya tidak banyak. Tetapi seringkali tidak bisa dibohongin kalau misalnya angka yang masuk rumah sakit tinggi sekali. Itu pasti ada sesuatu. Jadi kalau ada upaya yang seperti itu, saya kira pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan bisa melakukan tindakan korektif yang cepat supaya jangan terjadi. Karena kalau kita tertipu atau datanya tidak akurat, semua monitoring dan evaluasinya akan menjadi tidak bisa dipakai untuk sejauh mana yang kita kerjakan dalam PPKM darurat ini memang berdampak atau tidak. Karena kalau tidak berdampak, kita harus terus melakukan pengetatan, kita mencari kebocoran-kebocoran supaya betul-betul kita bisa berhasil menekan penularan. Baik, untuk monitoring rumah sakit tadi yang terbaru juga disampaikan oleh Menkes akan didukung oleh TNI dan Polri. Tanggapan Anda? Ya, dalam pengertian mungkin membantu supaya kapasitas rumah sakit yang sekarang kewalahan, banyak nakes yang terinfeksi sehingga juga mereka harus diisolasi, dan juga logistik yang seringkali terputus, misalnya oksigen dan pengadaan tempat tidur atau pengadaan ventilator supaya cepat dibantu oleh siapa saja, baik TNI dan Polri, dan siapapun masyarakat yang sekarang mempunyai kelebihan dan mempunyai sarana supaya bisa membantu layanan di rumah sakit yang sudah mulai kolaps ini. Baik, tadi juga disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahwa 90% untuk oksigen akan dimaksimalkan untuk penanganan COVID-19. Tanggapan Anda? Ya, itu suatu strategi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Gunadi, Pak Budi Gunadi Sadikin, bahwa akan meminta kepada industri manufaktur oksigen yang selama ini hanya 10% untuk medis, sekarang ditingkatkan. Jadi kita melakukan alih dari industri sebagian untuk kebutuhan medis.
Jadi tidak ada alasan untuk kekurangan oksigen karena Baik. tanpa oksigen maka akan banyak orang yang membutuhkan oksigen akan tidak bisa ditolong. Poin lainnya yang juga disampaikan adalah akan mempercepat vaksinasi 70% dan ditargetkan adalah bulan ini atau bulan depan. Realistis tidak, Pak Pandu? Target itu harus, kalau sudah disampaikan, harus bisa terjadi. Karena pilihannya adalah sebagian penduduk kita masih belum terinfeksi atau tidak mempunyai imunitas. Kalau mereka tidak terlindungi oleh imunitas, maka sebagian dari penduduk yang terinfeksi akan mengalami COVID berat atau meninggal. Jadi usaha kita betul-betul sekarang hanya bisa mengandalkan dengan vaksinasi secepat-cepatnya. Mumpung kita masih punya stok yang banyak, vaksin tidak akan punya efek kalau tidak segera disuntikan. Jangan ada penundaan dan masyarakat juga jangan menunda lagi. Begitu ada layanan vaksinasi, semuanya harus bervaksinasi. Tapi tetap harus menjaga jarak dan teratur dalam mendapatkan pelayanan vaksinasi. Saya melihat banyak layanan vaksinasi yang tidak memperhatikan protokol kesehatan. Ini sama saja seperti kita mau mendapatkan perlindungan tapi kita berkerumun dan meningkatkan risiko untuk terinfeksi sebelum divaksinasi. Baik, artinya dari proses vaksinasi juga harus diperbaiki untuk pengaturan protokol kesehatannya ya. Baik Pak Pandu, saya kembali lagi sedikit soal cakupan area. Ini ada 48 kabupaten kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan juga 74 kabupaten kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa Bali yang akan diterapkan PPKM darurat ini. Bisa dijelaskan ke kami soal level ini Pak? Tadi sempat dijelaskan sedikit oleh Pak Budi Gunadi Sadikin tetapi belum detail. Boleh diberikan pencerahan ke kami soal level 4 dan level 3 ini yang menjadi keputusan dari PPKM darurat? Ya, kalau tadi mendengarkan penjelasan Pak Menkes Budi Gunadi, untuk melihat level itu adalah suatu level di mana bagaimana situasi pandeminya. Kita mengandalkan dua indikator adalah jumlah kasus. Kalau jumlah kasusnya sudah di atas 20.000 per hari, itu juga mengindikasikan bahwa penularannya masih sangat tinggi, yaitu level 4 tuh, level yang paling tinggi. Dan kemudian kalau juga angka keterpakaian rumah sakitnya sudah di atas 70%, itu artinya juga menunjukkan bahwa banyak orang yang sudah terinfeksi dan butuh perawatan. Jadi kalau salah satu indikator itu lemah, seperti testing yang masih lemah, maka kita bisa menggunakan indikator yang tadi, occupancy rate-nya, BOR. Bed occupancy rate-nya bisa kita pakai. Karena itu adalah untuk mengantisipasi di mana salah satu data tidak akurat karena testingnya belum cukup. Kan ini kan hanya bisa kita pakai kalau datanya betul-betul akurat. Saya kira data dari rumah sakit akan lebih akurat karena data itu bisa cepat dihitung dan bisa cepat dilaporkan. Baik, terakhir Pak Pandu, saran Anda agar PPKM darurat ini benar-benar bisa diimplementasikan di seluruh wilayah di Jawa Bali pada 3 hingga 20 Juli secara efektif. Iya, ini upaya yang harus disadari bukan upaya pemerintah saja, tapi upaya kita bersama. Selama ini masyarakat belum diajak 100%. Inilah saatnya masyarakat, kita semua, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bekerja sama, saling menolong dan bukan saling menyalahkan. Walaupun ada undang-undang yang bisa dipakai untuk menegakkan disiplin, kita sebaiknya tidak menggunakan itu kalau tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah kemauan untuk bekerja sama. Hanya kita semua yang bisa menekan pandemi ini dan hanya kita semua yang bisa menyelesaikan pandemi ini, tidak orang lain. Karena tidak ada yang mau menolong kita sekarang dalam situasi di mana setiap negara atau setiap orang punya masalah yang sangat besar. Baik, terima kasih epidemiolog Pandu Riono sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.